dan mengecewakan karena tuntutannya tidak menggambarkan reward yang seharusnya diterima oleh GC. Richard ini pihak yang berada di posisi jaksa, kan hakim juga berarti kan diuntungkan bahwa dituntut 12 tahun. Itu kayak Hari Nasional Patah Hati. Dalam tuntutan itu juga kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Publik itu memang memberikan apresiasi atas kejujuran Baradae. Ini yang menurut kami diabaikan oleh jaksa. Itu yang membuat orang berontak kecewa. Ini yang menurut saya kelirunya malah. Ya, dia memang nembak, dia eksekutor gitu. Tetapi kita bilang Richard itu bukan soal penerapan pasal. Bahwa Nurani itu nggak boleh tinggalkan di tuntutan, ya kan? Ditinggalin. Baradae dituntut 12 tahun penjara. Iya. Putri Kuat 8 tahun. Ricky Rizal 8 tahun. Iya. Dugaan LPSK. Ada sesuatu di baliknya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Bersama the one and only Mas Edwin Partogi. Ya, terima dari kasih. LPSK. Terima kasih. Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Ya. LPSK adalah lembaga yang kemarin merekomendasikan Baradae untuk bisa jadi JC, Ya. Justice Kolaborator, Ya. dan akhirnya dikabulkan. Ya. Tapi kita kemarin sudah melihat bahwa tuntutan yang dikeluarkan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, ternyata kita perkirakan di bawah 5 tahun atau 5 tahun, ternyata tinggi sekali. 12 tahun, padahal dia udah mengungkap semuanya, udah jujur, malah justru di atas PC dan Kuat Ma'ruf dan juga RR, Ricky Rizal. Nah, ini ada artikel nih. LPSK terkejut sekaligus sedih. Baradae dituntut 12 tahun penjara. Baradae dituntut 12 tahun penjara, LPSK kecewa, rekomendasinya dicuekin. Jadi artinya rekomendasi ini percuma dia jadi JC ya. Dia ngomong jujur, mengungkapkan semua, membuka tabir yang tertutup selama ini, di mana banyak kebohongan-kebohongan. Dia sendiri yang membuka kasus jadi terang benderang, tapi ternyata tuntutannya tetap tinggi. Gimana, Mas Edwin? Iya. Ya, sebenarnya dalam konteks rekomendasi yang disampaikan oleh LPSK kepada JPU, Ya. itu diterima. Ya. Karena disebutkan di dalam tuntutannya bahwa hal yang meringankan Baradae adalah saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Ya. Gitu. Tapi yang memang kemudian mengecewakan karena diterima sebagai hal yang meringankan karena sebagai justice collaborator itu, tapi tuntutannya tidak menggambarkan reward yang seharusnya diterima oleh GC. Iya. Nah, rewardnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi kalau kami katakan bahwa Baradae seharusnya dijatuhkan pidana ringan, itu bukan bahasa LPSK. Itu bahasa undang-undang. Undang-undang, udah ada undang-undang yang mengatur. Sudah undang-undang yang mengatur. Iya, iya. Ya kan? Bahkan undang-undang itu memperjelas. Yang dimaksud dengan penjatuhan pidana ringan itu ada 3 bentuk pidana. Oke. Pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau pidana yang paling ringan di antara para terdakwa. Oh, jadi jelas ya. Iya. Jadi yang paling berat itu adalah pidana paling ringan di antara terdakwa yang lain. Iya. Sementara ini ada 1, 2, 3, 4 terdakwa lain. Iya, masih ada 3 yang lebih rendah dibanding Si JC. Richard. Iya. Iya. 8 tahun mereka ya. 8 tahun. Ya Iya. kan? Gitu. Padahal undang-undang bilang Iya. paling rendah di antara terdakwa lainnya. Artinya undang-undang itu percuma dong. Ya. Apa ada orang yang tidak mengerti undang-undang? Ya saya rasa Ya. ketika undang-undang itu dibuat juga dari pihak Kejaksaan Agung termasuk yang menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan di DPR. Ya. Iya. Ya, dalam beberapa pernyataan sebelumnya juga menurut saya pihak kejaksaan paham kok soal undang-undang itu. Ya, dalam komunikasi kami dengan pihak Kejaksaan Agung, pihak Kejari, pihak JPU yang langsung di lapangan, mereka paham undang-undang. Oke, ini undang-undang apa sih?
Undang-undang perlindungan saksi korban. Perlindungan saksi korban. Ya. Dan ini berkaitan dengan hukum pasti. Ya. Dan yang harusnya ya orang-orang yang berkaitan dengan itu, jaksa, hakim harus tahu undang-undang ini dong. Ya, secara Update harus tahu, benar dong? ya, apalagi mereka memang bekerja dalam hari-harinya di persoalan pidana kan. Iya, gitu. iya. Buat yang tidak tahu saja, buat yang sarjana sosial atau yang lain saja, Iya. Secara umum berlaku fiksi hukum. Oke. Nah, semua orang dianggap tahu hukum. Oke. Semua orang dianggap tahu hukum. Oke. Nah, itu fiksi hukum. Iya. Ya kan, nah, begini Iya, penegak hukum. penegak hukum. Gitu. Oke. Jadi itu yang menurut kami ketidaksesuaiannya antara diterimanya rekomendasi ya, dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, ya, tetapi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang penghargaan kepada justice collaborator itu tidak diadopsi, gitu. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kan di dalam persidangan, ya, Richard ini pihak yang berada di posisi jaksa. Iya, betul. Gitu. Iya. Membantu jaksa dia Membantu sebetulnya. jaksa. Ada 5 dakwaan termasuk Richard. Ya. Di 5 dakwaan ini Richard yang memperkuat posisi dakwaan itu. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau mau dibilang Richard ini orangnya jaksa. Iya, harusnya. Harusnya. Iya. Gitu loh. Iya. Sama saja seperti bagaimana kita melihat dalam persidangan, baik hakim maupun jaksa, nggak ada perdebatan sama Richard. Tidak ada, pernah nggak kita dengar hakim bilang kamu berbelit-belit, Iya. kamu berbohong, pernah nggak? Iya. Iya, benar, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Gitu. Kan hakim juga berarti kan diuntungkan dengan keberadaan Richard. Betul. Selain jaksa tadi yang dibantu oleh Richard untuk memperjelas dakwaannya, hakim juga diperjelas dengan Richard bagaimana sebenarnya terjadi. Gitu. Sementara masih ada saksi-saksi lain yang kita lihat yang masih berbohong. Iya. Ya kan? Saya juga lihat itu. Iya, ketika mereka saling menjadi saksi, mereka berbohong juga masih. Dan kejanggalan-kejanggalan itu banyak kita lihat. Banyak Dan kita lihat. menurut saya di persidangan itu ya, kejanggalan-kejanggalan itu bisa dilihat sama orang yang nggak sekolah pun bisa paham kok. Gitu. Iya. 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 Ya, ini janggal, ini bohong nih gitu ya. Iya. 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 Jadi kan manfaat dari keberadaan Richard sebagai justice collaborator itu bukan hanya dirasakan oleh jaksa dan hakim, tetapi oleh keingintahuan publik, gitu loh. Ya. Keingintahuan publik itu terpuaskan, terpenuhi dengan keterangan dengan keberadaan Richard. Gitu. Itulah kemudian setelah tuntutan itu dibacakan bahwa dituntut 12 tahun, itu kayak Hari Nasional Patah Hati. Hari Patah Hati Nasional. Ya. Iya, kayak Patah Hati Nasional gitu kan. Ketika orang sudah jatuh hati dengan Richard karena kejujurannya. Iya. Ya, kejujurannya. Iya. Ya. Kemudian masih tuntut lebih tinggi dibanding PC, Kuat, dan Ricky. Iya. Gitu. Itu yang kami rasa dalam tuntutan itu juga kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Iya, penonton kecewa. Penonton kecewa. Oh, padahal baru beberapa hari yang lalu, seminggu lebih yang lalu, kalau nggak salah nih ya, Jaksa Agung sempat bilang bahwa tolong pakai hati nurani. Iya. Saat memutuskan atau memberikan tuntutan kepada beberapa kasus. Iya. Ya, ini kalau nggak kita coba cari ya. Ini. Nah, ini ada nih. Jaksa Agung minta anak buah kedepankan nurani. Ya. Oke, minta anak buah dalam menentukan nasib perkara yang ditangani, mewanti-wanti pada jaksa agar tidak menyalahgunakan wewenang. Gunakan hati nuranimu. Apakah perkara ini layak untuk dilanjutkan, layak diringankan, atau layak diperberat? Ya, tanggal 12 Januari kalau nggak salah. Oke, betul. 12 Januari. 12 Januari 2023. Iya. Ya. Kemenangan yang saudara miliki sangat besar dalam membangun citra penegakan hukum di masyarakat. Burhanuddin berbilang gitu. Ya. Itu kalau istilahnya kalau luka belum kering. Ya, dan bilang harus mendengar semua aspirasi di masyarakat katanya. Iya. Dalam menangani perkara. Dan sekarang aspirasi masyarakat sebetulnya sudah sangat jelas sih. Iya. Iya kan? Iya sih. Iya. Ya kita melihat masyarakat yang kecewa terhadap tuntutan Barada itu kan bukan 1-2 orang ya. Bukan juga 1-2 media. Iya. Hampir semuanya rata. Gitu. Iya. Dan karena
perkara ini Iya. mendapatkan liputan yang cukup luar biasa. Iya. Ini semua lapisan masyarakat tuh, baik yang paling rendah maupun yang di atas ya, di posisi pengusaha, penguasa termasuk ya. Ya termasuk Menko Polhukam ketika bicara Mahfud. dengan Mas Uya juga bilang, Iya. kata Menko Polhukam, bahkan kalau berdasarkan teori bisa bebas. Iya, iya Pak Mahfud bilang begitu. Iya, secara teori kata Menko Polhukam bahkan bisa bebas. Iya. Artinya harapan, ekspektasi publik itu memang memberikan apresiasi. Iya. Memberikan apresiasi atas kejujuran Baradae Richard ya. Ini yang menurut kami diabaikan ya, Oleh jaksa. oleh jaksa, bahwa jujur itu kan Mas Uya, mau kita di Indonesia, di California, di Tokyo, dimanapun gitu, sama dianggap sebagai nilai yang baik. Ya kejujuran itu juga mewah menurut saya. Iya, mewah. Iya. Ya. Jadi kejujuran itu secara universalnya dianggap nilai yang baik. Iya. Ya. Kalau ada ulama bilang kejujuran itu lebih terang dibanding berlian. Iya. Nah, gitu. Jadi dia memang kita secara universal mengakui jujur itu suatu nilai yang baik. Gitu. Ketika kejujuran itu kemudian tidak diapresiasi, itu yang membuat orang berontak. Gitu. Itu yang semua orang yang menonton, yang hadir di persidangan, yang tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan keluarga, tidak punya hubungan kekerabatan, tidak kenal, ya kan, baru tahu Richard karena perkara ini, itu membuncah. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Itu saya bilang patah hati nasional. Dan itu adalah aspirasi masyarakat sebetulnya. Aspirasi masyarakat. Yang Pak Jaksa Agung bilang tadi sebetulnya. Iya, apalagi kita lihat sekarang ya, ada ya kabarnya sosial media kejaksaan diserang habis-habisan oleh netizen. Betul, katanya kalau nggak salah yang saya lihat, oh mendingan bohong kalau gitu daripada jujur. Nah iya, kan? Itu yang kita khawatir. Iya kan, iya. Kita khawatir Itu efeknya, iya. Iya kan, nilai universal jujur itu kandas hilang, gitu loh, ya kan. Kalau kemudian orang bilang mendingan bohong daripada jujur, gitu loh. Nah itu yang menurut saya hal yang harusnya dipertimbangkan, diperhitungkan. Padahal selama persidangan ini kejujuran Baradae ini jadi inspiring ya buat banyak orang. Banyak orang. Iya. Iya. Termasuk ini kan buat status itu sendiri ya. Justice Collaborator itu kan jadi batu uji. Iya. Apakah status itu benar-benar suatu hal yang mewah bisa memberikan dampak buat seorang pelaku yang mau bekerjasama mengungkap kejahatan kelompoknya. Iya, dan layak apa enggak diberikan JC, ya kan? Dan layak ini kan sebetulnya kan? Layak. Terungkap. Terungkap, sangat layak, ya kan? Dengan apa yang mereka lakukan di prank semua dari awal, ya kan? Betul. Ngibul kanan kiri semua bohong, ya kan? Betul, itu yang juga ingin saya sampaikan, Mas Uya. Jangan tuntutan ini hilang dari riwayatnya. Ya. Kita kemarin lihat tuntutan, tetapi jangan lupa sebelum tuntutan ini ada pemeriksaan saksi-saksi. Betul. Ya. Ada pemeriksaan ahli, ada menghadirkan bukti-bukti, ya, gitu loh. Sebelum itu ada dakwaan. Dakwaan itu dari mana? Dakwaan itu hasil dari penyidikan yang dirumuskan oleh jaksa menjadi dakwaan. Nah, ketika di proses penyidikan seperti apa? Proses penyidikan itu sempat mengalami proses yang sulit untuk mengungkap. Gitu. Kenapa sulit? Karena FS, Ferdy Sambo adalah kadipropam. Selain itu dia ketua Satgas Merah Putih. Anggotanya ada sekitar lebih dari 400 orang. Dari Mabes sampai Polres. Gitu loh. Dia kadipropam sebagai polisi, dia sebagai di Satgas Merah Putih sebagai penyidik. Jadi dia punya kekuatan yang super power. Biasanya pengawas saja. Pengawas nggak boleh jadi pelaksana. Gitu loh. Ini dia pengawas, juga penyidik pelaksananya. Ya semua kekuatan itu ada di dia. Betul. Ya kan? Itu. Kemudian ternyata ada obstruction of justice. Ya kan? Melibatkan hampir 100 orang. Melibatkan hampir 100 orang, gitu loh. Ini kan membuat upaya pengungkapan ini nggak gampang. Gitu loh. Dan itu pecah
Pecah, gitu. betul. Pecah karena suara Richard. Iya, pecah telur langsung. Pecah telur karena suara Richard. Semuanya. Bukan karena Richard disiksa. Iya. Bukan karena Richard diancam. Iya. Tapi Richard karena dia merasa bahwa kebohongannya harus diakhiri. Iya. Gitu. Sehingga harus kemudian dia berkata jujur. Iya. Buat saya di posisi saya melihat Richard ya. Buat Richard bukan soal apakah justice collaborator percuma atau tidak percuma. Iya. Ya. Buat Richard yang penting dari perkara ini bahwa dia lepas beban dari kebohongan yang dia tutupi selama sebulan dari peristiwa tersebut. Gitu. Itu cukup. Karena dia menyesali. Iya. Dia menyesali dia telah melakukan eksekusi terhadap Joshua, dia sesali. Gitu. Ya, kata Richard kalau seandainya waktu bisa diulang itu pasti tidak terjadi, ya. Dia sudah minta maaf kepada orang tuanya Joshua. Orang tua Joshua sudah memberikan maaf. Gitu. Ya. Iya. Dan itu juga dipertimbangkan dalam keringanan tuntutan. Gitu. Gitu. Tetapi itu yang kita lihat tidak tergambar di dalam jumlah tuntutannya itu. JPU ini. Iya. Bagaimana Hmm. ketika diminta keterangan oleh hakim jaksa, bagaimana kuat, bagaimana kita bisa lihat lah. Bisa dilihat, ya kan? Keterangan-keterangan yang ajaib-ajaib itu. Iya. Oke, kita lihat lagi artikel. Ya. Saat jaksa anggap Baradae sebagai eksekutor, bukan pengungkap fakta. Kejagung sebut bukan Baradae yang pertama ungkap fakta hukum, tapi keluarga Brigadir J. Jadi kan seolah-olah nih kayak JC-nya jadi kayak percuma gitu ya. Padahal mereka mengakui sebetulnya kan. Iya. Ya. Ini apa bentuk itu tadi adalah statement buat ngeles aja atau lupa atau gimana? Ya mungkin lepas kontrol aja. Lepas kontrol, lupa gitu ya? Iya Pak. Ya lepas kontrol aja. Ya. Kalau saya ditanya Uya juga kadang-kadang lepas kontrol kan. Iya. Padahal saya belum hipnotis loh. Jadi harus dibedakan antara whistleblower dan justice collaborator. Iya, bedanya. Whistleblower itu orang yang tahu ada kejahatan. Iya. Tapi dia bukan bagian dari pelaku kejahatan. Iya, itu whistleblower. Iya. Gitu. Ya, jadi orang yang tahu ada kejahatan, tapi dia bukan bagian dari kejahatan, dan kemudian dia lapor, itu whistleblower. Iya. Gitu. Tapi kalau justice collaborator, dia itu pelaku pidana. Iya. Dia pelaku dari suatu tindak pidana. Iya. Tetapi dia kemudian menginsafi, kemudian dia mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan mengungkap kejahatan yang dia termasuk pelakunya. Termasuk pelaku utamanya. Kalau pelaku utama nggak bisa. Maksudnya mengungkap kejahatan dari pelaku utama maksudnya kan dia. Gitu. Tapi kalau pelaku utama tidak bisa jadi justice collaborator. Tidak bisa kalau di undang-undang kita. Artinya kalau Baradae ini adalah sudah diterima sebagai justice collaborator, artinya kan emang sudah diakui dia bukan pelaku utama kan? Seharusnya begitu. Iya kan? Otomatis logikanya. Jadi nggak bisa lagi yang udah dari kita buang kita tarik lagi kan? Iya. Oke. Iya. Berarti itu satu ininya ya. Kita bisa poinnya dia udah pasti bukan pelaku utama. Karena dia udah diakui sebagai JC. Oke. Lanjut. Ya tadi yang saya bilang, kalau dibilang bahwa keluarga Joshua yang pertama, keluarga Joshua melaporkan dari temuan yang mencurigakan dengan luka-luka di Joshua itu melaporkan pembunuhan. Iya. Ya kan? Pak Kamarudin Simanjuntak melaporkan pembunuhan berencana ke Barreskrim. Iya. Tetapi perbuatan itu siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, Kamarudin juga nggak tahu. Iya, cuman dia sudah lihat ada indikasi ini. Ada indikasi itu. Yang tahu perbuatan itu di antara pelaku. Betul. Di antara pelaku adalah Richard. Richard yang membuka. Dan yang akhirnya membuka tabirnya kan Richard. Kan dibilang tadi, kata Jaksa Agung, yang membuka adalah keluarga Joshua orang. Joshua-nya kan udah meninggal. Joshua sudah meninggal. Iya, keluarganya kan juga nggak tahu apa-apa, gimana tahu. Keluarganya kan nggak ada yang jadi saksi, maksudnya saksi peristiwa itu kan. Di dalam situ ya. Iya. Berarti tadi lepas kontrol. Iya. Lupa. Iya. Gak apa-apa Pak, lupa kan kadang-kadang manusia. Iya, manusiawi lah. Iya. Kan? Gitu. Oke. Kejagung sebut penembakan Brigadir J oleh Baradae tak termasuk perintah jabatan. Wow.
Jaksa sebut alasan Baradae tembak Brigadir J tak buktikan keterpaksaan. Ini jadi kayak ada apa ya? Kecenderungan asumsi yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung untuk memperkuat tuntutan ini gitu. Bahwa ini tuntutan udah benar kok gitu ya. Iya, iya. Kalau saya nggak mau masuk terlalu dalam ke substansi perkaranya ya. Iya. Kalau jaksa tidak setuju dengan pasal 51 perintah atasan, itu nggak apa-apa buat saya. Iya. Gitu loh. Oke. Nggak penting. Poinnya bukan itu ya? Bukan itu poinnya. Iya, iya. Poinnya bukan soal penerapan pasal. Iya. Poinnya bukan soal penerapan pasal. Gitu loh. Tetapi kalau kita mau masuk poin itu juga ada ruang untuk diskusi publiknya. Iya, iya. Ya kan? Begini. Ya ini Pak Jaksa jangan singgung, ini diskusi aja. Nggak boleh. Jadi aparat, jadi pimpinan, pemerintah, mau legislatif, yudikatif, eksekutif, jangan pernah punya ketersinggungan. Iya. Benar, kalau kita diskusi boleh dong. Ini yang sifatnya opini nih ya. Opini. Kalau sampai ada yang tersinggung dikritik mah udah nggak usah jadi pejabat lah. Enggak, ini pandangan sifatnya pribadi. Boleh, opini. boleh. Ya, Boleh, punya hak kita, freedom of speech. Iya. Iya. Jadi, Iya. Richard itu dengan Sabo leveling pangkatannya itu 18 jarak. Sangat jauh. 18 jarak. Sangat jauh. Ya kan. Kemudian Richard itu bukan Polantas. Iya. Richard itu Brimob. Iya, iya. Brimob itu tentara di dalam polisi. Iya. Ya, tentara di dalam polisi itu Brimob. Betul. Kultur tentara itu beda sekali. Sebuah perintah laksanakan. Iya, betul. Ya kan? Ya, satu rentang tadi. Iya. Rentang jabatan. Iya. Ya, rentang jabatannya 18. Iya, iya. Itu. Iya. Dua kultur satuan. Iya. Dia kulturnya kultur tentara, dia Brimob. Iya. Gitu loh. Ya nggak ada itu tolak perintah. Iya. Yang kalau saya dengar dari cerita kawan-kawan di Brimob itu jiwa korsanya paling kuat. Oke. Penghormatan terhadap seniornya paling kuat. Oke. Kepatuhannya. Gitu loh. Ya. Oke. Nah, di soal itu yang tadi saya bilang, ini opini. Oh, saya setuju. Ya, kan? Ini berhubungan juga dengan hierarki jabatan. Tapi kalau kemudian jaksa nggak setuju, nggak apa-apa. Iya. Ya, saya bilang, Iya. saya tidak mau masuk pokok perkara, berarti kata penerapan pasalnya jaksa bilang bahwa Richard misalnya terbukti 340 dan 338, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa. Nggak apa-apa. Iya. Ini yang menurut saya kelirunya malah. Iya. Kelirunya bahwa karena penerapan pasal dan kualitas perbuatan itu, yang kemudian mereka memutuskan Richard dituntut lebih tinggi dibanding PC, Kuat, dan Ricky. Iya. Padahal ada undang-undangnya tadi. Iya, karena dalam soal justice collaborator itu bukan soal penerapan pasal. Iya. Bukan soal penerapan pasal. Iya. Bukan soal kualitas perbuatan. Iya. Gitu loh. Jadi mau Richard terbukti 340, 338, 55. Penyerta, ya 55 penyertaan. Iya. Nggak apa-apa. Gitu loh. Iya. Bahwa Richard kualitas perbuatannya eksekutor, iya benar. Iya. Nggak ada yang menyangkal itu. Iya. Gitu loh. Dia emang nembak. Dia memang nembak, dia eksekutor, disuruh, dia disuruh, ya kan gitu. Tetapi kita bilang dalam posisi Richard sebagai justice collaborator, dia mendapatkan reward. Reward ini bilang bukan Edwin, yang bilang bukan LPSK, undang-undang. Undang-undang itu levelnya di satu tingkat di bawah undang-undang dasar, mungkin di bawah konstitusi. Mungkin setelah konstitusi undang-undang. Iya, betul. Setuju. Gitu. Mungkin Mas Edwin sama Uya Kuya besok bisa bikin pelatihan untuk para aparat juga yang belum ngerti undang-undang gitu. Bisa dong? Iya. Bisa. Iya. Kan? Undang-undang itu satu level di bawah konstitusi. Iya. Yang buat undang-undang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dari berbagai fraksi komisi, dari berbagai partai yang mewakili mempresentasikan rakyat. Kemudian dibahas bersama tim pemerintah. Tim pemerintah ya memerintahkan presiden. Di situ ada Menteri Hukum dan HAM, ada wakil dari kejaksaan, segala macam, polisian dalam tim itu. Membahas undang-undang itu, yang bahas mereka, yang mutusin mereka, ya kita, kementerian lembaga itu semuanya adalah pelaksana undang-undang.
Harusnya. Iya. Dan itu Semua pasti kementerian ya. dan lembaga itu pelaksana undang-undang. Terlibat di dalamnya. Bukan. Dan pembuatannya juga terlibat kan? Dan Iya, kita iya. secara umum Iya. ya kementerian lembaga itu semuanya adalah pelaksana undang-undang. Iya. Ya. Jadi nggak ada bisa bilang ini kewenangan kami. Iya. Ya nggak apa-apa bilang kewenangan. Iya. Ya kan ada benarnya kewenangan memang diatur di undang-undang. Iya. Tetapi di soal ini juga ini ada undang-undang yang ngatur. Iya. Dan gitu. mereka sudah menyetujui bahwa Baradae ini justice Justice collaborator. Berarti harus juga undang-undang Ya, LPSK itu harus dirujuk, benar. Iya, gitu loh. Oke. Ini setuju banget, setuju sekali. Iya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Nanti tinggal hakim ya mungkin ya. Ya hakim. Kalau mau Iya. sekarang juga masih bisa ada waktu. Bisa direvisi nggak tuntutan itu? Iya bisa. Kalau Jaksa Agung merasa bahwa tuntutan kemarin itu abai Iya. dari nurani Iya. yang menjadi pesan Jaksa Agung Tanggal pada 12 Januari 2023, 2023. hari Kamis. Ya kan hari Kamis. Gitu. Iya. Ya kan. Jaksa Agung bisa sebagai posisinya Iya. sebagai jaksa penuntut umum tertinggi. Oke. Nah, bisa merevisi. Pernah kejadian ada revisi tuntutan? Pernah. Jaksa Agung pernah menggunakan hak itu. Oke, kapan tuh? Pada saat apa? Tahun 2021, November 2021, ada kasus terdakwanya Valencia namanya. Oke, Jaksa Agung yang sama nih? Jaksa Agung yang Oh, sama. berarti harusnya tahu ya? Tahu, Iya, 2021. iya. Ya kan, Jaksa Agung yang sama, Iya. ada terdakwa Ibu Valencia. Menjadi terdakwa karena membentak suaminya. Jadi Oh, iya. perkaranya KDRT. Saya dengar itu. Iya, Iya. iya, iya. Jadi Dituntut ya? oleh jaksanya dengan tuntutan 1 tahun Cuma penjara. gara-gara bentak suaminya. Gara-gara bentak suami dituntut 1 tahun penjara. Gitu loh. Iya. Ya. Kemudian Jaksa Agung tidak setuju dengan tuntutan itu. Dan Jaksa Agung merevisi. Ketika Bebas. proses direvisi dengan tuntutan bebas. Dinyatakan tidak bersalah. Jangan tidak bersalah. Wah, itu pernah menggunakan nurani tuh berarti. Menggunakan nurani. Ini yang benar nih, benar Iya, menggunakan nurani. Jaksa Agung pernah menggunakan nurani pada kasus itu. Dan dia ingatkan lagi Dan tanggal diingatkan 12 lagi pada 12 Januari. Bahwa nurani itu nggak boleh ditinggalkan di tuntutan. Ya kan? Nah, apa kira-kira- Ketika nulis tuntutan, Iya. nurani diajak jadi ditinggalin. Nuraini mungkin yang diajak ya, Nuraini ya. Iya, iya. Nuraini apa Nurrohman mungkin ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Dan sebenarnya dalam menentukan tuntutan itu emang sepenuhnya adalah hak JPU. Oh tidak. Tidak ada apa bisa ada intervensi dari atasan-atasan? Bukan Bisa intervensi. nggak? Bukan Atau intervensi. mungkin masukan? Bukan intervensi juga. Ini saya nanya karena saya awam ya. Ya. Saya bertanya, mungkin Ya. nggak gitu? Yang jawab lebih tahu itu kan kejaksaan ya. Iya. Tapi yang saya dengar ya, Iya. yang saya ketahui gini. JPU itu pelaksana dalam persidangan untuk menjalankan pemeriksaan Iya. terdakwa segala macam itu kan. Tetapi ketika tuntutan itu yang berlaku bukan posisi JPU, bukan hanya posisi JPU di persidangan, Tapi, tetapi jabatan struktural. oke. Jabatan struktural itu kan ada Kajari, Kajari. Kepala Kejaksaan Negeri, Iya. ada Kajati, Kajati. Kepala Iya. Kejaksaan Yang Tinggi, Iya. ada Jaksa Agung, Iya. gitu loh. Oke. Nah, kalau penentuan tuntutan itu berlakunya jabatan struktural. Oh, jadi bukan JPU yang di persidangan saja. Bukan. Tapi struktural itu bisa juga ikut menentukan. Hukum menentukan. Oh, oke. Soalnya yang saya lihat, Gitu. para JPU itu jaksa penuntut umum yang ada di persidangan ini kan waktu sidang kan kenceng nih. Ya. Oh, semangat, keren, ya kan? Ya. Berapi-api, Ya. tepuk tangan semua penonton. Ya. Tuntutan pas pembacaan tuntutannya, Mewek. penonton kecewa. Iya. Kan jadi kayak berlawanan. Oh, tapi saya baru tahu ternyata bukan hanya murni mereka yang... Bukan. Ini kan orang-orang pada nyarain JPU semua nih gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa jadi mungkin ya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi sebuah tuntutan itu, kita bicara secara umum ya, Ya. sebuah tuntutan yang dikeluarkan oleh JPU itu bisa jadi belum tentu itu adalah keputusan murni keputusan JPU saja. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya JPU udah punya nurani ini kayaknya menurut gua harus ringan nih. Tapi Ya. kalau secara struktural ada ya Gini, Mas Uya, Iya. biasanya gini, Iya, iya, tergantung iya. kasusnya. iya. Pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik, Iya. itu semakin tinggi. Iya, jabatan struktural yang Ya, menentukan. betul, yang menentukan Iya, tinggi. Iya. Pada kasus-kasus yang nggak menarik perhatian publik, selesai di level pejabat struktural ke jari. Ini kan kasus besar nih. Ya. Jadi memungkinkan Jaksa Agung ikut menentukan. Mungkin nggak? yang operasi pers siapa? Apa? Yang operasi pers siapa? Jaksa Agung. Iya. Yang juga membenarkan bahwa ini tuntutan juga normal wajar juga dia. Iya. Oh, jadi bisa jadi ya? Iya. Oke.
Kalau ya bayangannya begitu logikanya kan. Kalau itu hanya di level kejati atau kejari ya konversi pasti kejati-kejari aja. Iya, yang konversinya Jaksa Agung. Iya. Yang juga mengamini bahwa ini adalah sudah benar semua juga Jaksa Agung. Iya, Kejaksaan Agung. Jadi bisa jadi mungkin memang yang pesana. Oh, ini baru ngerti nih. Ini jadi orang pada tahu nih. Iya. Atau mungkin juga tadi dia tidak mengakui bahwa adanya perintah jabatan yang tadi itu tidak berlaku gitu ya. Iya. Menembak tuh nggak ada hubungannya perintah jabatan. Iya. Apakah ini juga berhubungan dengan adanya PP nomor 2 tahun 2003 Polri yang menyatakan bahwa ada ankum, atasan bisa menghukum bawahan. Ada berhak kalau ada bawahan yang indisipliner bisa dilakukan sampai fisik, hukuman fisik bisa. Padahal polisi ini kan sekarang udah sipil ya. Iya betul. Menurut Mas Edwin kira-kira PP itu masih berlaku atau bisa harus dirubah? Bahwa polisi ada tindakan disiplin fisik dan lain sebagainya masih masuk nggak sih dengan keberadaan Polri yang sekarang udah pisah dari militer? Ya, PP itu kan turunan dari undang-undang. Iya. Jadi setelah undang-undang dasar, undang-undang, baru PP, gitu loh. Kemungkinan PP yang disebutkan oleh Mas Uya itu turunan dari undang-undang Polri. Iya. Nah, apalagi kalau dia menyebutkan ankum, atas yang berhak menghukum. Iya. Ya kan? Itu kan ada dua tindakan disiplin dan tindakan etik. Iya. Yang jadi pertanyaan kalau Mas Uya tadi apakah boleh fisik segala macam, ya ada nggak proses uji publik dari proses perumusan PP itu? Ya, apakah PP itu sudah sesuai belum dengan undang-undang yang jauh lebih tinggi? Ada undang-undang dasar yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ada Undang-Undang 39 tahun 98, ya kan, yang juga menghormati hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Pengadilan HAM, itu segala macam. Jadi semua terus dicek apakah PP ini bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang jauh lebih tinggi, yang peraturannya jauh lebih tinggi, yaitu undang-undang baik undang-undang maupun undang-undang dasar. Dan apakah masih relevan nggak dengan kebudayaan Polri, polisi yang sekarang udah bisa dibilang sipil kan? Ya memang dari dulu sipil. Iya, kan udah berpisah dari TNI. Ya harusnya kan yang selama ini juga sering menjadi pertanyaan orang soal equality before the law, ya kan. Kalau pelaku tindak pidananya polisi itu sepenuhnya tunduk pada undang-undang yang sama dengan sipil atau tidak? Iya. Gitu loh. Oke. Kalau pelakunya polisi kadang-kala pasti diterapkan mekanisme etik disiplin. Iya. Kalau pelakunya sipil habis banget pakai KUHP. Nggak fair, iya. Nah, menurut saya itu PP 22 2003 itu harus dibenahi, direvisi. Kalau perlu ditiadakan. Begitu kan masih mengacu ke undang-undang militer mungkin zaman dulu. Tahun berapa itu? PP tahun berapa? 2003. 2003. Kalau 2003 atau mungkin masih sudah pasca reformasi. Sudah reformasi mungkin tapi masih sisa-sisanya masih ada gitu. Nah, mungkin menurut saya saran saya sih bisa jadi harus dibuat lagi yang mengacunya bukan ke militer tapi ke undang-undang pegawai negeri kali. Iya. Mungkin ke situ kali arahnya. Ya memang di kepegawaian mereka seperti punya ini sendiri lah. Perbedaan dengan PNS secara umumnya. Iya, masih ada bedanya. Masih ada bedanya. Ya, ini harus diperbincangkan lah. Ya, jadi ada kalau kita nyebut zaman dulu kan PNS, TNI, Polri. Jadi tiga kategori itu. Pegawai pemerintah, PNS, TNI, Polri, ya kan, atau Polri, TNI. Kalau sebenarnya Polri dan PNS kan sama-sama sipil. Iya. Gitu. Tuntutan Baradae lebih berat dari pelaku lain. LPSK bilang katanya jadi berpikir 2 kali buat jadi justice kolaborator. Bener sih. Saat Baradae dituntut 12 tahun penjara, LPSK bilang katanya orang takut jadi justice kolaborator nggak ada guna. Benar ya, jadi seperti yang tadi kita omongin ya? Ya iya. Ya itu yang saya bilang kan, ini juga ujian buat status itu. Ya. Kalau status ini kemudian tidak punya dampak apapun buat yang menyandangnya, ya, jubah ini tidak diikuti dengan kehormatannya, dengan rewardnya, ya kemudian untuk apa jubah palsu itu? Iya benar. Nggak ada guna. Nggak ada guna. Padahal jubah itu diberikan yang landasnya undang-undang, gitu loh. Ya. Dan yang menyampaikan itu lembaga negara juga, gitu. Ya begitulah kita punya
hal-hal yang kadang-kala kalau di bawah kan melihatnya harusnya kan nggak begitu. Nah, iya, tetapi tetap aja di atas itu juga walaupun kementerian lembaga itu tetap aja manusia-manusia juga. Betul. Oke, jadi Baradae dituntut 12 tahun penjara. Iya, Putri, Kuat, 8 tahun. Ricky Rizal 8 tahun. Iya. Jadi lebih berat. Padahal tadi undang-undangnya bahwa harus lebih ringan daripada terdakwa lainnya. lain. Dugaan LPSK. Ya saya sih tidak begitu jauh lah. Artinya bukan soal Iya. ada sesuatu di baliknya. Tapi saya melihatnya itu aja tadi, ada soal persepsi pemahaman dalam konteks penerapan Iya. justice collaborator itu. Iya. Dugaan saya karena lebih dominan mempertimbangkan soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan dibanding soal kontribusi peran dari justice collaboratornya. Iya. Gitu. Padahal kalau undang-undang itu nggak membicarakan soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ya itulah memang karena kan biasanya mereka begitu. Iya. Kajiannya kan dalam soal tuntutan itu begitu, Iya. soal penerapan pasal dan Iya. kualitas perbuatan. Nah, kalau kita ngomong soal kualitas perbuatan itu yang kemudian nampak argumen ketika menuntut PC 8 tahun. Iya. Gitu Jadi loh. Ya kan? Karena kualitas perbuatannya seolah-olah dalam tuntutan itu iya. tertangkap kesannya Iya. perannya tidak dominan. Dia tidak melakukan segala macam ya kan. Gitu. Jadi melihatnya di situ. Iya. Ya walaupun orang bisa berpendapat lain soal kualitas perbuatan PC. Iya. Yang membuat Sambo marah siapa? Iya, betul sekali. Ya kan, yang Dari katanya kejanggalan yang ada di yang CCTV. ngomongin soal ngingetin Sambo soal CCTV dan sarung tangan siapa? Iya. Gitu. Itu kok tidak Terus dipertimbangkan ya? Iya, dari Duren 3, dari Saguling ke Duren 3 itu mau ngapain? Iya, nggak mungkin iseng doang kan? Iya. Ya, bener, ini masuk akal sekali. Ya kan, tapi kan jadi ya oke terserah lah. Iya. Soal perkara penerapan pasal seperti apa. Yang kita concernnya bukan soal itu. Iya. Orang sudah jujur, sudah membantu, sudah bekerjasama, ya kan? No reward. Jangan Iya. habis manis sepadan dibuang. Tidak ada reward sama Ya, sekali. jangan setelah bunga dihisap sarinya, lebah pergi saja. Setuju sekali. Ya. Padahal dia sudah membantu jaksa sekali. Sudah membantu. Richard ada di posisi jaksa. Membantu jaksa membuktikan dakwaannya. Oke, camkan ya. Iya. Tinggal tunggu hakim saja nanti. Iya. Mungkin nggak hakim nanti mengeluarkan ultra petita. Nggak ultra petita. Nggak ultra petita untuk Sambo. Ultra petitanya apa? Ultra petita kan adalah satu tuntutan. Bukan, maksudnya bentuknya apa hakim? Hakim misalnya Sambo dituntut 20 tahun, tapi ternyata hakim melebihi 20 tahun, hukuman mati. Atau PC 8 tahun, ternyata pas saat vonis 12 tahun gitu misalnya. Ya, Kan kalau- boleh dong hakim Kalau Sambo kalau nggak salah seumur hidup ya? seumur hidup. Seumur hidup. Berarti kalau ada ultra petita bisa jadi hukuman mati kan? Iya, bukan ultra petita. Apa namanya? Sepanjang Iya. di dalam tindak pidana itu Iya. ancaman hukumnya dibuka Iya. sampai dengan hukuman seumur hidup, sampai dengan hukuman mati misalnya. Iya. Ya, sekalipun Iya. jaksa menuntutnya 20 tahun, tapi hakim memutusnya hukuman mati, Lebih ya? nggak apa-apa. Lebih nggak Itu apa-apa. bukan unsur petita. Iya. Karena masih Jadi lebih karena masih masuk di dalam pasal itu. Oke. Perbuatan mengerti. itu Iya. diancam dengan hukuman Iya. maksimal hukuman mati. Mati. Oke. Tapi jaksa nuntut 20 tahun misalnya. Hakim melebihi itu. Hakim merujuk pada undang-undang karena boleh sampai hukuman mati, hakim milih hukuman mati nggak apa-apa. Oke. Itu bukan ultra petita. Jadi masih ada kemungkinan. Iya, kalau itu Sambo ya. Jadi vonis hukuman mati itu. Masih ada kemungkinan berarti. tetap ada terbuka. Iya. Jadi hakim dalam putusannya itu kan tidak sepenuhnya terikat pada tuntutan, Iya. tidak terikat pada pledoi, Iya. gitu loh. Hakim itu bebas Iya. dalam putusannya. Nota keberatan juga nggak peduli juga nggak apa-apa. Nggak boleh Iya, nggak apa-apa. iya. Ya, tentu semua dipertimbangkan. Iya, Ya. Tetapi hakim itu bisa berbeda dengan tuntutan, Iya. bisa berbeda dengan pledoi, Iya. ya kan? Artinya berbeda itu bisa turun, bisa naik. Bisa naik. Oke. Ya, naiknya apa? Naiknya ke batas maksimal. Iya. Batas maksimal di perbuatan itu misalnya apa? Misalnya hukuman mati. Iya. Nggak apa-apa Iya. hukuman mati karena itu batas maksimalnya gitu loh. Oke. Nah, jadi itu bukan masuk ngerti. ultra petita. Oke, beda lagi ya. Beda lagi. Kalau ultra Oke. petita itu tidak diminta tapi kemudian diberikan. Iya. Nah, Iya. ya kan? Dan berarti juga masih ada kemungkinan
PC dihukum seumur hidup masih bisa ya? Masih bisa. Dan ada kemungkinan juga Baradae divonis bebas juga bisa jadi? Masih bisa. Oke, tergantung hakim sih. Tergantung hakim. Kan hakimnya udah jadi idola nih dari kemarin nih ya. Hakimnya jadi idola. Kita lihat pas keputusan vonis tetap jadi idola apa tidak? Iya. Iya. Jadi gini, Iya. Mas Uja. Iya. Putusan akhir Richard itu JC atau bukan, itu ada di vonis hakim. Iya, betul. Di vonis hakim, ya. Tetapi Richard ini sejak proses penyidikan sampai dengan di pengadilan sudah mendapatkan penanganan khusus dari LPSK yang dibantu oleh Barreskrim, dibantu oleh Kejaksaan Agung, ya kan. Ketika masuk di persidangan, penanganan khusus juga difasilitasi oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Betul. Kami dapat ruangan khusus, Richard dapat ruangan khusus, ya kan. Bahkan tim pengamanan LPSK itu di ring dalam, di dalam persidangan. Artinya diakui kan? Diakui, gitu loh. Iya. Ya kan, ring dalam itu nggak boleh, ada lagi orang tuh. Tapi LPSK bisa di situ. Itu kan penanganan khusus yang juga diterima oleh pengadilan, oleh hakim. Betul. Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memfasilitasi itu. Ya. Tapi tinggal kita tunggu bagaimana pendapat hakim. Iya. Ya kita berharap tadi ya bahwa nilai yang baik tentang kejujuran sebagai secara universal adalah suatu hal yang baik dan patut diberikan apresiasi itu tidak diabaikan, dipertimbangkan. Apalagi sudah difasilitasi oleh undang-undang. Betul. Bahwa kalau hakim memvonis dia hukuman percobaan atau pidana bersyarat khusus atau pidana yang paling ringan yang terdakwa yang lain, itu sesuatu hal yang legal. Dan ada diatur undang-undang. Iya, legal diatur undang-undang. Dan perlakuan dari pengadilan selama ini sudah menunjukkan bahwa diakui sebagai justice collaborator. Berarti harusnya hakim juga bisa sudah jelas lah keputusannya apa. Kita berharap begitu. Kita lihat hakim-hakim akankah menjadi idola baru mungkin di hakim-hakim idola baru. Wah, Bapak hebat, keren gitu kan. Sekarang kan idola-idola kan kebanyakan dari kemarin sempat dulu zaman dulu polisi ya kan. Polisi yang memberantas teroris ingat ya di depan Sarinah. Dulu ada hakim namanya Binsar Siregar. Nah, iya betul. Iya. Ada hakim namanya Artijo. Iya, kan gitu. Apakah idola baru akan muncul di 2023? Ya, kita bukan soal memunculkan idola baru. Ini menurut saya. Iya. Sebagaimana secara awam kok saya. Iya. Tapi kita membutuhkan orang-orang yang bukan hanya tunduk kepada hukum, tetapi hukum yang juga tunduk pada manusia. Hukum itu mengabdi pada manusia, bukan manusia mengabdi pada hukum. Betul. Ya kan? Jadi menempatkan hukum itu selain melihat pada undang-undang, juga melihat pada rasa keadilan. Betul. Nah, rasa keadilan itu yang kemarin diguncang. Iya, betul. Ya kan? Yang kemarin disentil, yang kemarin dicubit, yang kemarin merasa terpukul. Bukan hanya dicubit sih kemarin. Ya dipukul. Gebugin loh keadilan. Ya kan? Yang saya bilang tadi patah hati nasional. Betul. Gitu. Ya, Mas Uja bilang bayangannya 5 tahun. Banyak yang bilang begitu. Ya ternyata tidak sesuai. Kita lihat saja nanti. Ini yang juga mengusik saya dan membuat saya pengen ikut serta untuk menegakkan keadilan dan ada kepastian hukum di Indonesia. Mungkin sekali waktu Mas Uja kalau ada kesempatan, ya kalau lagi masih di Indonesia, datang ke persidangan. Oke. Iya sih harusnya ya. Iya. Ngasih penguat pada Richard. Betul ya, harusnya benar. Kenapa dari kemarin kita ya? Iya. Oke. Ya kan? Kebenaran itu harus menjadi kekuatan dan keyakinan kita bahwa itu sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Kita harus perjuangkan kebenaran, keadilan. Walaupun saat memperjuangkan itu banyak suara-suara orang yang menjelekkan kita juga. Kan ada aja pasti. Nggak apa-apa. Nggak usah peduli. Betul. Oke, dan mengintimidasi kita pasti. Oke, terima kasih banyak gitu Mas Edwin. Kita lihat apakah ada Nur Aini di dalam kasus ini. Ya. Terima kasih Pak Edwin Partogi. Salam buat teman-teman LPSK yang lain. Keren, kita punya LPSK di sini. Dan jangan lupa ya, tonton juga atau lihat juga makin tahu tentang LPSK, bisa lihat di Instagram LPSK aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua.